Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat Saudari Wakil Bupati Cirebon, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, staf ahli Bupati, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Bagian, serta Camat se-Kabupaten Cirebon. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Pencipta alam semesta, karena atas karunia dan hidayahnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul dan menghadiri sidang paripurna DPRD yang beracarakan jawaban Bupati atas pemandangan umum praksi DPRD terhadap 2 raperda, jawaban pemrakarsa terhadap pendapat Bupati atas 1 raperda inisiatif DPRD, dan pembubaran dan pembentukan pansus raperda. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya yang akan senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, marilah kita memasuki acara pokok. Sidang paripurna DPRD hari ini dihadiri oleh 31 orang dari 50 orang anggota DPRD yang terhormat. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana pasal 84 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon, bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRD. Dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak. Dengan ini, sidang paripurna DPRD Selasa tanggal 11 Oktober 2022 yang beracarakan jawaban Bupati atas pembangunan umum praksi DPRD terhadap 2 raperda tentang pembentukan dana cadangan, kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, dan raperda tentang pencabutan beberapa peraturan daerah lingkup urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Jawaban pemrakarsa terhadap pendapat Bupati atas 1 raperda inisiatif DPRD tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, pembubaran dan pembentukan pansus raperda dengan resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan sidang paripurna DPRD. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan sidang paripurna DPRD. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, pada sidang paripurna DPRD tanggal 6 Oktober 2022 yang beracarakan pembangunan umum praksi DPRD terhadap 2 raperda tentang pembentukan dana cadangan, kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, dan raperda tentang pencabutan beberapa peraturan daerah lingkup urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Masing-masing praksi DPRD telah menyampaikan pemandangan umum, usul dan saran di hadapan sidang paripurna DPRD. Dari pemandangan umum, usul dan saran tersebut, maka untuk mengetahui jawaban dan penjelasan Bupati atas pembangunan umum praksi DPRD terhadap 2 raperda tentang pembentukan dana cadangan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dan raperda tentang pencabutan beberapa peraturan daerah lingkup urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, marilah kita ikuti penyampaian Saudara Bupati Cirebon yang terhormat. Untuk yang membacakan adalah saudari Ibu Wakil Bupati, dipersilakan. Sambutan Bupati Cirebon pada jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Saudara Bupati Cirebon, yang saya hormati saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon,
Yang saya hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon serta Ketua Pengadilan Negeri Sumber. Yang saya hormati seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan ridhonya pada hari ini, kita dapat berkumpul dalam acara rapat paripurna jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 2 raperda inisiatif pemerintah Kabupaten Cirebon yang secara resmi telah kami sampaikan pada rapat paripurna hantaran Bupati terhadap rancangan peraturan daerah dimaksud pada tanggal 5 Oktober 2022. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, mengawali jawaban ini perkenankanlah terlebih dahulu kami untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang terhormat, yang senantiasa konsisten, siap dan cermat dalam menjalankan fungsi legislasi dan fungsi kepengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kita bersama. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, perkenankan dengan penyampaian 2 rancangan peraturan daerah secara umum dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Terhadap tanggapan, pertanyaan, saran, masukan atas raperda tentang pembentukan dana cadangan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, bahwa dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Adapun dana cadangan yang kami rancang adalah untuk kebutuhan kegiatan Pilkada 2024 meliputi komponen yang dibiayai oleh kabupaten atau kota adalah A. Honorarium KPPS, B. Pelayanan administrasi perkantoran, C. Perjalanan dinas PPK dan PPS, dan D. Pembuatan TPS dan komponen perlengkapan TPS. Dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dalam pasal 80 ayat 4, dana cadangan ditempatkan di rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Adapun posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan APBD. Bahwa keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan Pilkada tahun 2024, pemerintah daerah membentuk Perda dana cadangan sebagai alokasi biaya yang tidak bisa dipenuhi dalam masa 1 tahun anggaran. Alokasi dana cadangan tidak masuk dalam struktur APBD perubahan 2022 karena persetujuan APBD perubahan 2022 mendahului persetujuan raperda dana cadangan, sehingga dalam raperda dana cadangan akan kami koreksi. Berdasarkan hasil telahan dari tim verifikasi, validasi, dan evaluasi usulan hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2024 dan diskusi dengan TAPD, akan dilakukan verifikasi lebih teknis dengan para pihak penyelenggara Pilkada 2024. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. 2. Terhadap tanggapan, pertanyaan, saran, masukan atas raperda tentang pencabutan beberapa peraturan daerah lingkup urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Bahwa peraturan kepala daerah yang mengatur pengelolaan keuangan desa termasuk di dalamnya pendapatan asli desa yang diantaranya dari hasil sewa tanah bengkok dan titisara sedang dalam proses pembahasan bersama perangkat daerah terkait.
Selain itu bahwa 4 peraturan daerah yang akan dicabut sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga pencabutan 4 peraturan daerah ini sudah sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pengaturan mengenai lembaga kemasyarakatan di kelurahan akan diatur dengan peraturan tersendiri. Apakah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang masih harus dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri mengenai pembentukan Puskesos agar menjadi lembaga kemasyarakatan desa akan diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah yang masih dibahas bersama perangkat daerah yang menangani kesejahteraan sosial. Berdasarkan prinsip dari hierarki peraturan perundang-undangan pemerintah, hal tersebut di mana aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Bahwa peraturan kepala daerah yang mengatur pengelolaan keuangan desa di dalamnya mengatur pendapatan asli desa dari bengkok dan titisara yang secara tertib administrasi harus dikelola dalam kerangka APBD desa. Tentu dengan peningkatan pembinaan dan pengawasannya sesuai amanat peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 bahwa pengaturan mengenai lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa diatur lebih lanjut dalam peraturan desa masing-masing. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, demikianlah kiranya jawaban dan penjelasan kami terhadap berbagai tanggapan, pertanyaan, usul, saran, dan himbauan dari fraksi-fraksi melalui juru bicaranya masing-masing yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 6 Oktober tahun 2022, dan kami menyadari tanggapan, jawaban, dan penjelasan ini mungkin belum memenuhi harapan bagi yang terhormat anggota DPRD. Atas segala kekurangan itu, tiada lain harapan kami akan dikaji dan ditelaah lebih lanjut untuk disempurnakan pada pembahasan panitia khusus nanti. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Cirebon Dr. Andes Haji Imron MAG. Terima kasih kepada Saudari Wakil Bupati Cirebon. Demikian telah kita ikuti penyampaian jawaban Bupati atas pemanahan umum fraksi DPRD terhadap 2 raperda tentang pembentukan dana cadangan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dan raperda tentang pencabutan beberapa peraturan daerah lingkup urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, permasalahan yang disampaikan dalam pemanahan umum telah terpenuhi dan terangkum dalam jawaban Bupati. Namun demikian, bila anggota DPRD menganggap perlu pemanahan umum babak kedua, kami akan memberikan kesempatan. Untuk itu, kami tawarkan, apakah perlu dibuka pemandangan umum babak kedua? Terima kasih. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, marilah kita memasuki acara sidang paripurna jawaban pemrakarsa terhadap pendapat Bupati atas 1 raperda inisiatif DPRD tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Sebagaimana pendapat yang telah disampaikan Saudara Bupati dalam sidang paripurna DPRD tanggal 6 Oktober 2022, selanjutnya kita akan dengarkan jawaban pemrakarsa atas pendapat Bupati terhadap 1 raperda inisiatif DPRD tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren.
Untuk itu kepada Pemrakarsa dipersilakan untuk menyampaikan jawabannya. Mangga perwakilan dari Bapak Perda. Jawaban Pemrakarsa atas pendapat Bupati terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Cirebon tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Sumber dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten Sekda, staf ahli, Bupati, Inspektur Kabupaten Cirebon, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kasat Pol PP, Direktur Rumah Sakit, Kepala Bagian dan para camat se-Kabupaten Cirebon yang kami muliakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya pada hari ini dalam acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon yang beragendakan jawaban Pemrakarsa atas pendapat Bupati terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Cirebon tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Kami Pemrakarsa menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah berkenan menyampaikan pendapat sebagai tanggapan terhadap Raperda yang merupakan usul Pemrakarsa DPRD. Hadirin yang kami hormati, bahwa sesungguhnya ketentuan peraturan perundang-undangan Pemrakarsa Raperda Inisiatif DPRD memberikan tanggapan dan atau jawaban terhadap pendapat Bupati. Sehubungan dengan hal dimaksud di atas, perkenankanlah kami sebagai Pemrakarsa Raperda Inisiatif DPRD menyampaikan tanggapan dan jawaban berkaitan dengan pendapat Bupati terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Cirebon tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren sebagai berikut. A. Terhadap pendapat Bupati secara umum yang menyambut baik usulan Raperda Inisiatif DPRD, kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi. Hal ini menggambarkan bahwa Bupati sependapat dan sepaham dengan usulan DPRD bahwa Raperda tersebut untuk menjamin terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Cirebon sesuai tradisi dan kekhasannya. Diperlukan pengaturan serta fasilitasinya. B. Perlu diketahui bersama, di wilayah Kabupaten Cirebon sendiri pondok pesantren cukup banyak. Oleh karena itu diperlukan peran dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diatur dalam Raperda ini, yaitu pada pasal 21 bahwa pemerintah daerah membentuk tim fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren agar pengelolaan pondok pesantren dapat berjalan maksimal serta adanya partisipasi baik dari masyarakat ataupun dari pihak pemerintah dalam rangka berjalannya kegiatan KBM di pondok pesantren. C. Materi Raperda yang tertuang dalam pasal-pasal dan ayat-ayat menjadi bahan pertimbangan kami dalam pembahasan Raperda yang akan kami bahas bersama antara panitia khusus Raperda dengan tim Raperda pemerintah daerah. Demikian jawaban kami terhadap saran pendapat
Bupati yang berkaitan dengan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Cirebon tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Akhirnya kami sampaikan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 11 Oktober 2022, Pemrakarsa Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kabupaten Cirebon. 1. Ibu Hajah Eryati selaku Ketua. 2. Haji Hanafi Wakil Ketua. 3. R. Hasan Basori anggota. 4. Pandi anggota. 5. Abdurrahman anggota. 6. Sahril Romadoni anggota. 7. Anton Maulana anggota. Sofatilah anggota. 9. Asep Jainuddin Budiman anggota. 10. Titi Sumanti anggota. 11. Nova Fikrotus Sofia anggota. 12. Mukhlisin Nalahuddin anggota. 13. Ikin Asikin sekretaris bukan anggota. Terima kasih. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pemrakarsa atas pendapatnya dan Saudara Bupati Cirebon yang telah menyampaikan jawabannya. Dengan harapan jawaban dan pendapat dimaksud akan digarisbawahi dalam pembahasan selanjutnya oleh panitia khusus yang akan datang. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati. Selanjutnya kita memasuki paripurna pembubaran dan pembentukan pansus. Dengan telah disetujunya dua raperda, yaitu raperda tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama, dan raperda tentang pengelolaan sampah menjadi peraturan daerah dan peraturan DPRD pada tanggal 5 Oktober 2022, maka tugas-tugas panitia khusus 2 dan 3 pembahasan raperda telah selesai dan secara resmi dibubarkan. Adapun untuk pansus 1 dengan bidang garapan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan pansus 4 dengan bidang garapan tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2021-2036, oleh karena masa tugas pansus telah berakhir sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat 4 huruf A Peraturan Pemerintah RI nomor 12 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, junto pasal 53 ayat 4 huruf A Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon yang menyatakan bahwa tugas pansus pembentukan perda paling lama 1 tahun. Kedua, raperda termaksud masih dalam proses fasilitasi gubernur. Oleh karena itu, pansus 1 dan 4 perlu dibubarkan dan selanjutnya akan dimasukkan kembali dalam bidang garapan baru sampai dengan fasilitasi gubernur turun. Sedangkan raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2021-2036 masih perlu pembahasan lebih lanjut sehingga perlu dibentuk pansus kembali. Selanjutnya, kita masuki acara sidang paripurna DPRD, pembentukan pansus pembahasan raperda. Berdasarkan hasil rapat pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan pansus, diputuskan bahwa pembahasan terhadap 3 raperda inisiatif pemerintah daerah dan 1 raperda inisiatif DPRD akan dilaksanakan oleh panitia khusus 1 sampai dengan 4 yang akan dibentuk dalam sidang paripurna DPRD hari ini. Untuk itu, kami mintakan persetujuan sidang paripurna DPRD. Apakah pembentukan panitia khusus 1 sampai dengan 4 pembahasan raperda dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan sidang paripurna DPRD. Berikutnya, untuk susunan personalia panitia khusus 1 sampai dengan 4 pembahasan raperda akan dibacakan nama-nama anggota pansus sebagaimana usulan dari masing-masing fraksi. Yang pertama, susunan personalia panitia khusus 1. Susunan personalia 1. Teguh Rusiana Merdeka, koordinator. 1. R. Hasan Basori SE, fraksi PKB. 2. Haji Makmudi, fraksi PKB.
3. Haja Amanah SE, fraksi PDI Perjuangan. 4. Abdul Rahman, fraksi PDI Perjuangan. 5. Siska Karina SHMH, fraksi Golkar. 6. Yayat Hidayat ST, fraksi Golkar. 7. Haja Nana Kencanawati SPDI, fraksi Gerindra. 8. Muhammad Gopur Akbar, fraksi Nasdem. 9. Titi Sumanti, fraksi Nasdem. 10. Nurholis, fraksi PKS. 11. Muklisin Nalahuddin SH, fraksi Demokrat. Susunan panitia khusus 2. Oh ya, bidang garapan Pansus 1. Yang pertama, rencana Perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. 2. Rencana Perda tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Susunan personalnya panitia khusus 2. 1. Rudiana, koordinator. 2. Haji Darussa SH, fraksi PKB. 3. Haji Tandung Hidayat, fraksi PKB. 4. MH Sahrul Alam SE, fraksi PKB. 5. Rohayati AMD, fraksi PDI Perjuangan. 6. Sahril Romadoni SE, fraksi PDI Perjuangan. 6. 7. Dia Irwani Indriati SAP, fraksi Golkar. 8. Haja Eryati, fraksi Gerindra. 9. Sopatila SH, fraksi Gerindra. 10. Munawir SH, fraksi Nasdem. 11. Suryanti, fraksi Nasdem. 12. Ahmad Pawas STP, fraksi PKS. Dan 13. Tarseni, fraksi Demokrat. Bidang garapan Pansus 2, rancangan Perda tentang pencabutan beberapa peraturan lingkup urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Susunan personalia Pansus 3. 1. M. Lutfi, koordinator. 2. Dr. Haja Hanifah MA, fraksi PKB. 3. Mat Saleh, fraksi PKB. 4. Haji Mustafa Esa, fraksi PD Perjuangan. 5. Carila Rohandi SE, fraksi PD Perjuangan. 6. Anton Maulana STMM, fraksi Golkar. 7. Rosihan Rusmana, fraksi Golkar. 8. Haji Mulus Trisla Ageng SE, fraksi Gerindra. 9. Haji Hermanto SH, fraksi Nasdem. 10. Dr. Anda Tati Suheti, fraksi Nasdem. 11. Nova Pikrotus Sophia LC, fraksi PKS. 12. Mamat Surakmat, fraksi Demokrat. Bidang garapan Pansus 3, rancangan Perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2021-2036 dan rancangan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Susunan personalnya panitia khusus 4. 1. Haji Subhan, koordinator. 2. Pandi SE, fraksi PKB. 3. Haja Ismiatul Yusuf, Bekom MPA, fraksi PKB. 4. Aan Setiawan SSI, fraksi PD Perjuangan. 5. Yoga Setiawan SE, fraksi PD Perjuangan. 6. Haji Kanapi SHMH, fraksi Golkar. 7. Haji Sopwan ST, fraksi Gerindra. 8. Raden Cakra Suseno SH, fraksi Gerindra. 9. Asep Zainuddin Budiman, fraksi Nasdem. 10. Haji Junaidi ST, fraksi PKS. 11. Dr. Andes Haji Muhammad Ridwan MPDI, fraksi PKS. 12. Herianto ST, fraksi Demokrat. 13. Haji Mahmud Jawa SH, fraksi Demokrat. Bidang garapan Pansus 4, rancangan Perda tentang pembentukan dana cadangan untuk pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2024. Demikian telah dibacakan nama-nama anggota DPRD yang akan duduk dalam panitia khusus 1 sampai dengan 4. Kami mintakan persetujuan sidang paripurna DPRD. Apakah nama-nama anggota DPRD yang telah dibacakan untuk menjadi anggota panitia khusus 1 sampai dengan 4 tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan sidang paripurna DPRD. Selanjutnya, untuk menentukan pimpinan dari masing-masing pansus 1 sampai dengan 4, sidang paripurna DPRD kami skor selama 5 menit.
untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing pansus untuk merumuskannya.
Teman-teman sekretariatan, mohon untuk teman-teman anggota yang sudah dipersilakan masuk kembali. Pak Kiai. Baik, sambil berjalan ya. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, skor kami cabut. Sidang paripurna DPD kami buka kembali. Kepada perwakilan dari masing-masing pansus 1 sampai dengan 4 dipersilakan untuk melaporkan hasilnya. Yang pertama untuk pelapor dari pansus 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan personalia Pansus 1 A. Susunan anggota 1. Haji Mahmudi, Ketua. 2. Hajah Nana Kencanawati, SPDI, Wakil Ketua. 3. Nurholis, SPDI, Sekretaris. 4. Hasan Basori, SE, MSI, anggota. 5. Hajah Amanah, SE, anggota. 6. Abdurrahman, anggota. 7. Siska Karina, SH, MH, anggota. 8. Hayat Hidayat, ST, anggota. 9. Muhammad Ghafur Akbar, anggota. 10. Titi Sumanti, anggota. 11. Mukhlisina Lahuddina Hunafa'a, enggak ada Hunafa'anya. 11. Mukhlisina Lahuddin, SHMH, anggota. Bidang garapan Pansus 1, rancangan perda tentang fasilitasi penyelenggara pesantren, rancangan perda tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan lanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya lapor dari Pansus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan personalia panitia khusus 2. 1. Haji Darusa, Ketua. 2. Munawir, Wakil Ketua. 3. Haja Eryati, Sekretaris. 4. Haji Tanung Hidayat, anggota. 5. MH Sahirul Alam, anggota. 6. Rohayati, anggota. 7. Sahrul Romadhoni, anggota. 8. Diah Irwani Indriati, anggota. 9. Sopatila, anggota. 10. Suryanti, anggota. 11. Ahmad Pawas, anggota. 12.
Tarseni, anggota. Bidang Garapan Pansus 2. Rancangan Perda tentang pencabutan beberapa peraturan lingkup urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pelapor dari Pansus 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan personalia panitia khusus 3. 1. Dr. Hajjah Hanifah MA Ketua. 2. Anton Maulana STMM Wakil Ketua. 3. Nova Fikrotus Sofiah LC Sekretaris. 4. Mad Saleh Anggota. 5. Haji Mustafa SH Anggota. 6. Carila Rohandi SE Anggota. 7. Rosihan Rusmana Anggota. 8. Haji Mulus Trisla Ageng SE Anggota. 9. Haji Hermanto SH Anggota. 10. Doktranda Tati Suhaiti Anggota. 11. Mamat Surahmat Anggota. Bidang Garapan Pansus 3 yaitu: pertama, rancangan perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2021-2036. 2. Rancangan perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pelapor dari Pansus 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan personalia panitia khusus 4. 1. Aan Setiawan SSI Ketua. 2. Haji Sofan ST Wakil Ketua. 3. Herianto ST Sekretaris. 4. Pandi SE Anggota. 5. Haja Ismatul F. Yusuf B. Kom MPA Anggota. 6. Yoga Setiawan SE Anggota. 7. Haji Hanafi SHMH Anggota. 8. R. Cakra Suseno SH Anggota. 9. Asep Jainuddin Budiman Anggota. 10. Haji Junaidi ST Anggota. 11. Dr. Andes Haji Muhammad Ridwan MPDI Anggota. 12. Haji Mahmud Jawa SH Anggota. Bidang Garapan Pansus 4. Rancangan perda tentang pembentukan dana cadangan untuk pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2024. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikutnya, susunan personalia keempat panitia khusus dan pembentukan koordinator panitia khusus. Penyempurnaan perancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tersebut akan dituangkan dalam keputusan DPRD yang naskah rancangannya akan dibacakan oleh Sekretaris DPRD. Dipersilakan. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tahun 2022 tentang pembentukan panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan DPRD tentang pembentukan panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Pertama, membentuk panitia khusus untuk membahas, meneliti, dan menyempurnakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut. Panitia khusus satu, susunan personalia. 1. Haji Mahmudi SPDI Ketua. 2. Hajah Nana Kencanawati SPDI Wakil Ketua. 3. Nurholis SPDI Sekretaris. 4. Raden Hasan Basori SEMSI Anggota. 5. Hajah Amenah SE Anggota. 6. Abdul Rahman Anggota. 7. Siska Karina SHMH Anggota. 8. Yayat Hidayat ST Anggota. 9. Hajah Nana Kencanawati SPDI Anggota. 10. Muhammad Gofur Akbar Anggota. 11. Titi Sumanti Anggota. 12. Muhlisin Nalahuddin SHMH Anggota. Panitia khusus 2. Susunan personalia. 1. Haji Darusa SH Ketua. 2. Munawir SH Wakil Ketua. 3. Hajah Eryati Sekretaris. 4. Haji Tanung Hidayat Anggota. 5. MH Syahirul Alam SE Anggota. 6. Rohayati AMD Anggota. 7. Syahri Romadoni SE Anggota. 8. Diah Irwani Indriyati SAP Anggota. 9. Sofatilah SH Anggota. 10. Suryanti Anggota. 11. Ahmad Pawas STP Anggota. Susunan panitia khusus 3. 1. Dr. Hajah Hanifah MA Ketua. 2. Anton Maulana STMM Wakil Ketua. 3. Nova Fikrotus Sofiah LC Sekretaris. 4. Mad Soleh Anggota. 5. Haji Mustafa SH Anggota. 6. Sarila Rohandi SE Anggota. 7. Rosihan Rusmana Anggota. 8. Haji Mulus Trisla Ageng SE Anggota. 9. Haji Hermanto SH Anggota. 10. Doktranda Tati Suhaiti Anggota. 11. Mamat Surahmat Anggota. Susunan panitia khusus 4. Susunan personalia. 1. Aan Setiawan SSI Ketua. 2. Haji Sofwan ST Sekretaris. 3. Herianto ST Anggota Sekretaris. 4. Pandi SH Anggota. 5. Hajah Ismiatul V Yusuf B Kom MPA Anggota. 6. Yoga Setiawan SE Anggota. 7. Haji Hanapi SHMH Anggota. 8. Raden Cakra Suseno SH Anggota. 9. Asep Jainuddin Budiman Anggota. 10. Haji Junaidi ST Anggota. 11. Dr. Anas Muhammad Ridwan MPDI Anggota. 12. Haji Mahmud Jawa SH Anggota. Kedua, tugas panitia khusus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, yaitu
A. Menampung usul, pendapat dan saran anggota DPRD dalam pembahasan pansus. B. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum pertama. Ketiga, bidang garapan sebagaimana diktum kedua adalah sebagai berikut. A. Bidang garapan Pansus 1, rancangan perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Rancangan perda tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. B. Bidang garapan Pansus 2, rancangan perda tentang pencabutan beberapa peraturan lingkup urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. C. Bidang garapan Pansus 3, rancangan perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2021-2036. Rancangan perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. D. Bidang garapan Pansus 4, rancangan perda tentang pembentukan dana cadangan untuk pembiayaan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Cirebon tahun 2024. Keempat, panitia khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon kepada pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kelima, masa kerja panitia khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tersebut menjadi peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Keenam, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di sumber pada tanggal 11 Oktober 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Muhammad Lutfi, belum ditandatangani dan belum dicap. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, 2. Yang terhormat Bupati Cirebon, 3. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor masih 0 tahun 2022 tentang pembentukan koordinator panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan DPRD tentang pembentukan koordinator panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Pertama, membentuk koordinator panitia khusus dalam membahas dan menyempurnakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon sebagai berikut. 1. Muhammad Lutfi MSI, koordinator Pansus 3. Mohon izin diulangi. Koordinator Pansus 1, Teguh Rusiana Merdeka SH. Koordinator Pansus 2, Rudiana SE. Koordinator Pansus 3, Haji Muhammad Lutfi MSI. 4. Koordinator Pansus 4, Dr. Andes Haji Subhan. Kedua, tugas koordinator panitia khusus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama yaitu A. Mengkoordinasikan usul, pendapat dan saran anggota DPRD dalam pembahasan pansus. B. Mengkoordinasikan penyelesaian segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana termaksud dalam diktum pertama. Ketiga, bidang garapan sebagaimana diktum kedua adalah sebagai berikut. A. Bidang garapan Pansus 1, rancangan perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Rancangan perda tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. B. Bidang garapan Pansus 2, rancangan perda tentang pencabutan beberapa peraturan lingkup urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. C. Bidang garapan Pansus 3, rancangan perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2021 sampai 2036.
Rancangan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. D. Bidang garapan Pansus 4, Rancangan Perda tentang pembentukan dana cadangan untuk pembiayaan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Cirebon tahun 2024. Keempat, masa kerja koordinator panitia khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tersebut menjadi peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di sumber pada tanggal 11 Oktober 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Muhammad Lutfi, belum ditandatangani dan belum dicap. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, 2. Yang terhormat Bupati Cirebon, 3. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Selesai, terima kasih. Terima kasih. Demikian telah dibacakan rancangan naskah keputusan DPRD tentang pembentukan panitia khusus 1 sampai dengan 4. Pembahasan raperda dan naskah rancangan keputusan DPRD mengenai pembentukan koordinator panitia khusus penyempurnaan raperda Kabupaten Cirebon. Kami mintakan persetujuan sidang paripurna DPRD. Yang terhormat, apakah naskah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui? Baik, keterkaitan raperda riparda itu masih perlu pembahasan. Kalau yang satunya tinggal menunggu fasilitasi dari gubernur. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa riparda masih akan perlu dibahas dan akan dimasukkan kembali dari dalam pansus berikutnya. Kenapa? Makanya adanya paripurna DPRD setelah pembubaran dibentuk ulang. Dan salah satunya yang masuk kembali itu pansus terkait raperda riparda itu. Kalau keterkaitan paling lama 1 tahun itu pansusnya, Mas Jawa, bukan raperdanya. Jadi pansus itu paling lama 1 tahun. Pansusnya bukan raperdanya, bukan bidang garapannya. Pansusnya kan dibubarkan dan kembali dibentuk pansus baru dengan bidang garapan yang belum terselesaikan gitu loh.
Ya, keterkaitan proses selanjutnya ya Mas Jawa. Dari awal kan mungkin dulu waktu pansus berapa sih Riparda? Pansus berapa Mas Jawa ya kebetulan ya anggotanya ya salah satunya. Apa ketuanya? Ketuanya. Nah, ini kan berarti ada PR sebenarnya. Kenapa pansus Raperda Riparda itu nggak terselesaikan kan gitu. Iya kan? Itu. Nah, kenapa tadi kemarin hasil kesepakatan di Bamus juga kalau nggak salah tadi dengan pimpinan praksi, pimpinan pansus mengendaki pansus Riparda masuk kembali. Harusnya pada saat tadi di rapat pimpinan dengan pimpinan praksi dan pimpinan pansus, di situ kalau di sini kan sudah hasil dari rapat pimpinan dan pimpinan praksi. Tadi menurut kebetulan yang memimpin beliau, tadi pimpinan praksi hadir, pimpinan Bapemda juga hadir Mas Jawa. Dan itu menjadi hasil kesepakatan bersama bahwa Raperda Riparda dimasukkan kembali. Punten. Pimpinan. Ya. Makasih. Setiawan, Direksi PD Perjuangan. Saya pikir kemarin gini, pada saat pansus Raperda pariwisata ini tidak terselesaikan, bukan karena tertolak atau karena tidak sah, tetapi karena memang waktunya yang belum cukup. Maka dari itu saya lebih setuju lagi tadi pada saat rapat pimpinan dan praksi memutuskan apa. Kalau misalnya rapat pimpinan dan pimpinan praksi menyetujui bahwa itu harus masuk lagi, nggak jadi masalah. Karena ini harus selesai. Saya di Komisi 4 ini terkait masalah perda pariwisata sedang ditunggu di teman-teman di pusat. Kalau ini tidak sampai ada perda ini agak sedikit kesulitan pusat untuk mendistribusikan alokasikan anggaran untuk di Kabupaten Cirebon. Itu saja, terima kasih. Jadi harus terus tetap dilanjutkan. Ya, jadi masuknya hadir. Tadi ketua praksi saya hadir dan ngasih tahu bahwa pimpinan praksi, ketua praksi PDI hadir ya? Hadir. Ya, mangga Pak Haji Opang. Ini saya ulangi ya, minta persetujuan dari sidang paripurna DPR terhormat, apakah Raperda ya ya,
Enggak, maksudnya jangan kita kembali ke belakang. Ini kan hasil, kenapa Raperda Riparda ini dimasukkan kembali, ini hasil kesepakatan dari teman-teman pimpinan fraksi, pimpinan pansus, tadi juga dihadiri Ketua Bappeperda sama pimpinan, dan menginginkan kembali karena ini belum selesai, maka dimasukkan kembali di agenda pansus berikutnya gitu. Ya, jadi kami mintakan persetujuan apakah Raperda Riparda dapat disetujui untuk kembali lagi diagendakan dalam pansus berikutnya? Ya. Kami ulang ya, untuk persetujuan terkait rancangan keputusan DPRD. Kami mintakan persetujuan sidang paripurna DPRD yang terhormat, apakah naskah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan sidang paripurna DPRD. Tahap selanjutnya adalah pembahasan dan perumusan Raperda yang akan dikaji dan dibahas oleh Pansus 1 sampai dengan 4. Kami ucapkan selamat bertugas dan bekerja kepada panitia khusus 1 sampai dengan 4 dan tim Raperda eksekutif yang akan membahas 4 Raperda dimaksud. Semoga Pansus 1 sampai dengan 4 dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan efektif, sehingga Raperda yang dihasilkan dan disetujui bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati. Dengan demikian, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang paripurna DPRD hari ini yang beracarakan jawaban Bupati atas pemanggilan umum fraksi DPRD terhadap 2 Raperda, jawaban Pemrakarsa terhadap pendapat Bupati atas 1 Raperda inisiatif DPRD, dan pembubaran dan pembentukan Pansus Raperda. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati Cirebon dan Ibu Wakil Bupati Cirebon beserta unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang telah hadir diantaranya. 1. Dr. Andes Ahmad Juwaini MH, Ketua Pengadilan Agama Sumber. 2. AKP Akmadi SHMH, Kasat Polair mewakili Kapolresta Cirebon. 3. Letu Laut S. Sagu Prasaja S, Paur Verifikasi mewakili dan Lanal Cirebon. 4. Leda CPM Sutarno Paidik mewakili dan Denpom 3 Cirebon. 5. Letda Sus Jayadi Kapos AU Penggung mewakili dan Lanut Sugiri Sukani Majalengka. 6. Kapten Arhanud Aditya AW Pabintal mewakili dan Yon Arhanud 14. 7. Dr. Haji Hilmi Rifai MPD Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah yang telah mengikuti jalannya sidang paripurna hari ini. Serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan sidang paripurna DPRD hari ini. Dengan ini, sidang paripurna DPRD ketiga masa persidangan ke-1 tahun sidang 2022-2023 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.